نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Ahad ba'da subuh 2 Jumadil Akhirah 1447 Hijriah bertepatan dengan 23 November 2025. Kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Al-Kautsar LNJ Badak, Kalimantan Timur, Bontang, Kalimantan Timur, dalam sebuah kajian mempelajari kitab Thamaratul Ilm Al-Amal, buah ilmu adalah amal. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, jamaah Masjid Al-Kautsar. Tema buah ilmu adalah amal sangat penting, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam di setiap paginya beliau berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Dan ketika beliau berdoa seperti ini, maka seakan-akan beliau ingin mengajarkan kepada kita bahwa di setiap harinya hendaknya seseorang berilmu agama. Kenapa? Karena al-'abd la yastati an yumayyiz baina rizqin thayyib wa khabith wala baina 'amalin salih wa talih illa bil 'ilmin nafi'. Karena seorang hamba tidak bisa membedakan mana rezeki yang baik dengan rezeki yang buruk, dan mana amal yang saleh
dan amal yang tidak saleh kecuali dengan ilmu.
Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yaitu berilmu dan beramal saleh, mereka lah orang-orang yang sebaik-baik manusia. Maka sekali lagi, puncak dari ilmu adalah amal. Puncak dari ilmu adalah amal. Oleh karena itu kita pada kesempatan kali ini membaca kitab yang menggugah kita untuk mengamalkan amalan, mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Ya. Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin, beliau adalah seorang ulama dari kota Madinah, guru besar akidah di Masjid Nabawi dan juga di Universitas Islam Madinah. Beliau menulis buku ini tujuannya itu agar kaum muslimin mengetahui bahwa setelah berilmu maka wajib untuk beramal. Kalau tidak, ilmunya tidak bermanfaat. Makanya Rasulullah SAW di awal tadi mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan, bukan hanya sekedar ilmu yang dihafalkan. Baik, sekarang kita akan baca perkara-perkara yang menggugah kita untuk beramal. Beliau mengatakan, al-amrul awal, perkara yang pertama, al-ilmu wal amal maqsudul khalq. Yang artinya ilmu kemudian diamalkan adalah tujuan penciptaan. Kita ini makhluk diciptakan oleh Allah. Tujuan penciptaan kita adalah berilmu lalu beramal. Allah berfirman di dalam surat At-Talaq ayat 12. Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Yang artinya Allah yang telah menciptakan 7 langit dan dari bumi semisal dengannya, 7 bumi juga, 7 lapisan bumi. Turun perkara dari Allah Subhanahu wa taala, lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, agar kalian mengilmui bahwa Allah Maha Kuasa. Ini ilmu dulu. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Di dalam ayat ini lihat, tujuan penciptaan adalah lita'lamu, agar berilmu. Agar berilmu. Kemudian beramal. Di dalam ayat yang lain yaitu surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku, berilmu lalu beramal. Itu adalah tujuan penciptaan makhluk, tujuan kita semua. Mengapa Allah ciptakan kita di dunia ini? Karena untuk berilmu kemudian beramal. Dan inilah yang menjadi hikmah saat kita membaca surah Al-Fatihah. Setiap hari minimal 17 kali sehari. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat atas mereka, bukan orang yang engkau murkai dan bukan orang-orang yang sesat. Orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah adalah orang-orang yang mengumpulkan ilmu dan amal. Beda dengan orang-orang yang tidak mengumpulkan ilmu dan amal, maka mereka gelarnya al-maghdubu alaihim, yaitu orang-orang yang dimurkai. Siapa mereka ini? Yaitu orang-orang yang Yahudi. Punya ilmu, tidak beramal. Tahu sifat Nabi sebagaimana mereka mengetahui sifat anak-anak mereka. Ya'rifunahum kama ya'rifuna abna'ahum.
Mereka mengetahui Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka, tapi dengan begitu mereka tidak beriman. Mereka punya ilmunya, tapi tidak beriman, tidak beramal. Atau seperti orang-orang adh-dhalin yang sesat. Siapa yang sesat? Yaitu kaum Nasrani yang beramal tanpa ilmu. Maka di sini kita meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala minimal 17 kali sehari agar bisa menjadi orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dari para nabi, orang-orang saleh, para orang mati syahid, orang-orang siddiq, dan mereka lah teman-teman terbaik di akhirat. Mereka inilah orang-orang yang mengumpulkan ilmu dan amal. Kemudian kiat yang kedua, makanya para ulama mengatakan man fasada min ubadina fa fihi syabahun minan nasara. Barang siapa yang rusak dari ahli ibadah, semangat beribadah, semangat beramal tapi tanpa ilmu. Siapa yang rusak dari ahli ibadah kita, maka dia ada keserupaan dengan kaum Nasrani. Wa man fasada min ulama'ina fa fihi syabahun minal yahud. Barang siapa yang rusak dari ulama kita, berilmu tapi tidak beramal, tahu ini haram tapi umat dibiarkan saja, tahu percampuran laki-laki dan perempuan haram tapi umat dibiarkan saja, mengetahui bahwa majelis ilmu bukan majelis sholawat dangdutan tapi dibiarkan saja. Ini namanya berilmu tapi tidak diamalkan, karena khawatir, karena tidak enak ditinggal dengan jamaah, melanggar arus dan seterusnya. Dan ini hati-hati yang terjadi di tengah masyarakat. Tidak boleh ditinggalkan nahi mungkar di tengah masyarakat. Kalau ditinggalkan nahi mungkar, maka akan terjadi seperti Bani Israel. Lu'ina Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu bisa ma kanu yaf'alun. Bani Israel dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu karena mereka bermaksiat dan melampaui batas. Mereka tidak mengingkari di tengah mereka kemungkaran. Harus ada kemungkaran, harus ada pengingkaran terhadap kemungkaran. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kiat yang kedua, al-amru tsani al-'abdu mas'ulun 'an 'ilmihi madza 'amila bih. Perkara yang kedua adalah agar kita semangat berilmu dan beramal, seorang hamba akan dimintai pertanggungjawaban tentang ilmunya yang dia miliki, diamalkan atau tidak, akan diminta pertanggungjawaban. Dan subhanallah, agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah, salah satunya adalah mengingat bahwa kita ini ada hisab. Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda batila wa ma bainahuma batila. Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya dalam keadaan batil, sia-sia. Enggak, ada permintaan pertanggungjawaban. Kenapa si fulan, si alan diciptakan di dunia ini? Apakah Allah iseng kun jadi fulan, kun jadi Anang, kun jadi Galuh, kun jadi Joko, kun jadi si fulana? Allah enggak iseng, ada tujuannya. Tujuannya adalah salah satunya dimintai pertanggungjawaban kelak di hari kiamat. Maka dengan mengetahui ini, akhirnya kita semangat untuk beramal. Oh, nanti akan ditanya oleh Allah ini. Ilmu yang sudah kita ketahui berupa perintah harus dikerjakan, jangan dilalaikan. Ilmu yang sudah diketahui berupa larangan harus dijauhi, jangan dilanggar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "La tazulu qadama 'abdin yaumul qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima an arba'." Yang artinya tidak bergeser kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Salah satunya an ilmihi fima fa'al, tentang ilmunya
apakah diamalkan atau tidak. Makanya salah seorang sahabat Nabi, Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, "Innama akhsha yaumal qiyamah an yunadiyani Rabbi ala ru'usil khalaiq fayaqul ya Uwaimir madza amilta fima 'alimta." Abu Darda radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah yang terkenal, beliau mengatakan, sesungguhnya yang aku sangat takuti nanti pada hari kiamat hanyalah ketika Rabbku memanggilku di hadapan makhluk-makhluk seluruhnya. Lalu Allah berfirman, "Wahai Uwaimir," nama asli dari Abu Darda, "apa yang engkau amalkan dari apa yang sudah engkau ilmui?" Itu yang akan ditanya oleh Allah. Apa yang engkau amalkan dari apa yang sudah engkau ilmui? Ini semua menjadikan kita semangat untuk beramal ibadah. Dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu disebutkan oleh Abdullah bin Abi Mulaikah, seorang tabi'i. Beliau bertemu dengan para sahabat. Beliau berkata, "Adraktu aktsara min 30 sahabiyyan." Aku bertemu lebih daripada 30 sahabat Nabi. Orang ini bertemu dengan sahabat Nabi yang langsung belajar dengan Nabi Muhammad SAW. Sebanyak 30 orang. Kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsi. Seluruh dari mereka senantiasa takut kemunafikan atas diri mereka. Kenapa? Karena orang munafiklah yang tidak beramal. Lisannya Islam, hatinya kekufuran dan tidak beramal ibadah. Itu perkara yang kedua, agar semangat beramal. Perkara yang ketiga, al-amru tsalits wa'idun wa tahdidun liman la ya'mal bi'ilmi. Ancaman dan peringatan keras bagi siapa yang tidak beramal dengan ilmunya. Artinya, yang tidak beramal akan mendapatkan ancaman keras dari Allah, ancaman siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan surat As-Saff ayat 2 sampai 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian perbuat, cuma ngomong? Sungguh besar laknat Allah atau murka Allah ketika kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian perbuat. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 44 hampir sama dengan ayat tadi. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab afala ta'qilun. Apakah kalian memerintahkan manusia untuk berbuat kebajikan dan kalian lupa terhadap diri kalian sendiri, seperti lilin berilmu tetapi dia tidak mengamalkan? Itu seperti lilin. Buat status kebaikan, tidak bisa mengamalkan. Kemudian ngajar, tidak bisa mengamalkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian memerintahkan manusia untuk berbuat kebajikan dan kalian lupa terhadap diri kalian sendiri? Padahal kalian membaca Al-Quran. Mengapa kalian tidak berpikir? Begitu juga dalam surat Hud ayat 88. Allah berfirman, "Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an." Aku tidak ingin untuk menyelisihi kalian atas apa yang aku larang kalian atasnya. Artinya aku tidak ingin melarang kalian sesuatu lalu aku langgar larangan tersebut. Maka hati-hati, yang tidak mengamalkan ilmunya diancam dengan siksa. Salah satu siksanya, dan ini terjadi nanti di hari kiamat, yaitu hadis riwayat Bukhari Muslim. Yuja'u yawma birajulin yawmal qiyamah, akan didatangkan seseorang pada hari kiamat. Fayulqa finnar, lalu dimasukkan ke dalam neraka. Fatandaliqa aqtabu, kemudian keluar seluruh isi perutnya. Maksudnya perutnya terbongkar. Wa yaduru biha kama yadurul himaru birraha,
Lalu dia keliling neraka tersebut sambil membawa perutnya, sebagaimana keledai berputar-putar. Fayatihi ahlun nar, datang penghuni neraka kepada orang tersebut. Wa yaqulun, dan ia berkata, "Ei fulan, wahai fulan, ma sya'nuk? Kenapa engkau di sini? Alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar?" Bukankah engkau dahulu memerintahkan kita kepada yang ma'ruf, mencegah kita kepada yang mungkar? Kemudian orang ini menjawab, "Bala, iya. Kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati." Aku dahulu memerintahkan kalian kepada yang ma'ruf, kebajikan-kebajikan, tapi aku tidak mengerjakannya. Wa anhaakum 'anil munkar wa ati. Dan aku dahulu melarang kalian untuk melakukan kemungkaran, tetapi aku melanggarnya. Ini ancaman pedih bagi siapa yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya. Perutnya akan pecah, kemudian dia bawa isi perut tersebut mengelilingi neraka untuk dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ancaman bagi yang tidak mengamalkan ilmunya. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a lailata usriya bihi qauman tuqarrasu shifahuhum bimaqarid min nar. Pada malam Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW melihat orang-orang yang syifah mereka itu ini, bibir, ujung bibir, digergaji dengan gergaji dari api. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, "Man haula?" Siapa mereka yang digergaji dengan api? Qalu haula'i khutaba'u ummati. Mereka adalah ahli khutbah di tengah umat, penceramah, pendakwah. Subhanallah, berat ini. Ya'muruna an-nasa bil birr, memerintahkan manusia untuk mengerjakan kebaikan. Wa yansawna anfusahum wa hum yatluna al-kitab afala ya'qilun. Dan mereka lupa terhadap diri mereka, padahal mereka membaca Al-Quran. Mengapa mereka tidak berfikir? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-amrul rabi', perkara yang keempat yang membuat kita semangat untuk beramal saleh. Al-amal sababun lidukhulil jannah. Amal adalah penyebab masuk surga. Tapi ingat, amal bukan barteran surga. Beda dua hal itu. Kalau barteran, ya Allah, saya mulai berpuasa umur 7 tahun sampai umur 63 saya mati, saya tetap berpuasa. Mana surga saya? Nah, itu namanya barteran. Barter. Seperti orang beli. Maka amal bukan barteran. Amal adalah penyebab masuk surga. Ini yang membuat orang termotivasi untuk mengamalkan amalan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 82. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, merekalah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 43, "Wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun." Mereka dipanggil, itulah surga kalian yang kalian warisi, yang kalian akan miliki. Diwariskan kepada kalian itu surga disebabkan dengan apa yang kalian amalkan. Disebabkan dengan apa yang kalian amal. Beramal atas sebuah ilmu penyebab masuk surga. Allah juga berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 32. Udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga dengan sebab apa yang telah kalian amalkan. Ayat-ayat ini semuanya menunjukkan bahwa amal penyebab masuk surga. Tetapi ingat, apa tadi saya katakan? Amal bukan
barteran surga. Dan ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari Muslim. Lan yudkhila ahadakum amaluhul jannah. Yang artinya amal seseorang tidak akan pernah memasukkannya ke dalam surga. Ini namanya amal bukan barteran seseorang untuk masuk surga. Kemudian para sahabat menjawab, wala anta ya Rasulullah, tidak juga amalmu memasukkanmu ke dalam surga? Kata Rasulullah SAW, wala ana, tidak juga saya. Illa an yataghammadani Allahu bifadlin wa rahmah. Kecuali Allah meliputiku dengan karunia dan rahmatnya. Seseorang menjadikan amalnya sebagai sebab masuk surga, tetapi masuk surga dengan karunia dan rahmat Allah, bukan dengan barteran amal. Saya ulangi, seseorang menjadikan amalnya sebagai sebab masuk surga, tetapi dia masuk surga dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah yang menggugah yang keempat. Yang kelima, al-amrul khamis, musara'atus salaf radhiyallahu anhum lil amali bil ilm. Bersegeranya para salafus salih untuk beramal dengan ilmu yang dimilikinya. Saya sudah menjelaskan tadi malam apa yang disebut dengan salafus salih. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Dan saya sudah jelaskan juga kedudukannya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, di mana mereka termasuk daripada golongan yang kedua atau ketiga. Para sahabat golongan pertama, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Nah, kalau kita perhatikan kebiasaan-kebiasaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, mereka semangat dan sangat semangat untuk beramal terhadap ilmu yang sudah mereka miliki. Coba perhatikan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bercerita. Siapa Ali bin Abi Thalib? Riwayat Bukhari Muslim. Ali bin Abi Thalib menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kisahnya, istri Ali bin Abi Thalib adalah Fatimah radhiyallahu anha, meminta kepada Rasulullah agar diberikan pembantu supaya meringankan tugas rumah. Karena seorang perempuan capek ngurus suami, ngurus rumah, ngurus anak. Ya, maka beliau minta pembantu. Datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Dan waktu itu ada Ali bin Abi Thalib. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah, "Awala adulluki ala ma huwa khairun laki min khadim?" Wahai anakku, maukah aku beritahukan kepada engkau yang lebih baik dari pembantu? Idza awaiti ila al-firash tusabbihina Allah 33 wa tahmidunahu 33 wa tukabbirunahu 33. Jika engkau ingin tidur, wahai anakku, yang ingin pembantu agar bisa kuat untuk mengerjakan amal perbuatan-perbuatan di rumah karena sudah ada yang menolongnya, maka aku akan tunjukkan kepadamu yang lebih baik daripada pembantu. Jika engkau mau tidur, bertasbihlah subhanallah sebanyak 33. Tahmidlah alhamdulillah sebanyak 33. Bertakbirlah sebanyak 33. Allahu Akbar. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Ali bin Abi Thalib sang suami berkata, "Fama taraktuha mundu sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak tinggalkan amalan tersebut semenjak aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu zikir sebelum tidur. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Zikir sebelum tidur. Lihat, yang menjadi inti pembicaraan kita adalah perkataan Ali bin Abi Thalib. Semenjak aku dengar dari Rasulullah amalan itu aku tidak pernah tinggalkan. Bahkan
Kita tahu Ali bin Abi Thalib ada peperangan 2 kali di dalam masa kepemimpinan beliau. Yang pertama peperangan Siffin, yaitu peperangan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Penyebabnya itu Ali bin Abi Thalib, beliau ingin keadaan kaum muslimin tenang dulu. Sedangkan Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau ingin agar yang membunuh Utsman bin Affan dicari siapa pembunuhnya. Itu penyebabnya sebenarnya. Itu penyebabnya mengapa terjadi perang Siffin. Makanya perang yang kedua adalah perang Jamal antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kasusnya sama. Aisyah menuntut darah atas Utsman bin Affan, yang mana beliau meninggal di kota Madinah setelah dikepung orang-orang dari Mesir dan Irak. Pertanyaan timbul di situ, para sahabat di mana waktu itu ya? Kenapa enggak membela Utsman? Ini jadi pelajaran. Kalau sudah kegentingan terjadi, maka mereka menjauh dari kegentingan tersebut. Itu satu. Yang kedua, Utsman bin Affan melarang para sahabat untuk ikutan agar tidak tertetes darah. Dan di dalam kejadian Utsman bin Affan terbunuh di kota Madinah itu banyak sekali pelajaran. Salah satunya adalah para lelaki semestinya mempunyai rasa cemburu, rasa ghairah untuk menjaga kesucian keluarga perempuannya. Jangan sampai rambut terlihat, aurat terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Harus laki-laki jangan menjadi dayuth, kata Rasulullah SAW. Salasatun la yadkhuluna al-jannata abadan. 3 orang yang tidak masuk surga selamanya. Salah satunya ad-dayyuth alladhi yuqirru fi ahlihi al-khubth. Laki-laki dayyuth yang membiarkan keluarga perempuannya melakukan keburukan, tersebar auratnya, dilihat oleh orang, baik di dunia nyata apalagi di media sosial. Susah untuk menghancurkannya atau menghilangkan jejak digital tersebut. Wajahnya yang cantik tersebar, bagi sampai joget-jogetnya, buah dadanya, kemudian pantatnya, apalagi diuangkan itu, dijadikan sebagai konten untuk dapat AdSense, dapat duit darinya. Hati-hati Pak, hati-hati. Bapak yang paling bertanggung jawab pertama kali di hadapan Allah atas semua kelakuan orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita, istri dan anak-anak kita, terutama anak perempuan. Hati-hati. Bikin konten di aplikasi-aplikasi, joget-joget dengan lemah gemulai, dengan begitu erotisnya, begitu mendayu-dayunya, begitu merayunya. Susah untuk dihapus, karena satu kali masuk maka dia akan menyebar kemana-mana. Susah untuk dihapus. Nah, apa pelajarannya dengan kaitan dengan Utsman bin Affan? Jadi ketika pemberontak tersebut masuk ke dalam rumah Utsman bin Affan, maka di dalam rumah Utsman bin Affan ada istri beliau. Ketika Utsman bin Affan ingin ditebas lehernya, beliau tahan dengan rambut, menunjukkan bahwa rambut pada wanita itu panjang. Kemudian Utsman bin Affan mengatakan, "La-amri, demi Allah, sungguh nyawa ini tercabut lebih ringan dibandingkan rambutmu terlihat oleh laki-laki yang bukan mahram." Hati-hati Pak, menjaga kesucian seorang wanita muslimah, dan ini termasuk pengamalan atas ilmu. Pelajari bapak-bapak aurat wanita muslimah di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Apakah sudah benar ketika perempuan hanya pakai pasmina, kain yang cuma diletakkan begini, kemudian begini saja? Apakah itu hijab, jilbab yang dibenarkan dalam syariat Islam? Karena kita akan bertanggung jawab hal itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kita ke permasalahan Ali bin Abi Thalib. Kata beliau, semenjak
aku mendengar tasbih, tahmid, takbir 33 tadi dari Rasulullah SAW, aku tidak pernah meninggalkannya. Kemudian ada yang bertanya, wala lailatus siffin? Wahai Ali bin Abi Thalib, apakah engkau juga tidak tinggalkan ketika malam terjadi peperangan Siffin antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib? Kata Ali bin Abi Thalib, wala lailatus siffin, tidak juga aku tinggalkan ketika malam terjadi peperangan. Lihat bagaimana semangatnya mengamalkan amal. Begitu para salafus saleh, semangat mengamalkan amal. Lihat riwayat berikut, riwayat Imam Muslim. Ini ajib, aneh, tapi nyata riwayat dan menakjubkan. Saya bacakan dengan sanadnya. An Dawud bin Abi Hind, dari Dawud bin Abi Hind, an Nu'man bin Salim, dari Nu'man bin Salim, an Amr bin Aus, dari Amr bin Aus, qala haddatsani Ambasah ibnu Abi Sufyan, ia berkata, telah meriwayatkan kepadaku Ambasah bin Abi Sufyan fi maradhihi alladhi mata fihi bihaditsin yutasaru ilaih. Ambasah bin Abi Sufyan meriwayatkan sebuah hadis saat dia sakit keras, yang di sakit keras tersebut beliau meninggal dengan hadis yang sangat indah. Bagaimana hadisnya? Man shalla 12 rak'ah fi yaumin wa lailah bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa yang sholat 12 rakaat sehari semalam, dibangunkan untuknya dengan sebab 12 rakaat tersebut sebuah rumah di dalam surga. Inilah yang disebut dengan sholat sunnah rawatib, sholat sunnah qabliyah ba'diyah, sholat sunnah muakkadah. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Yang menarik bukan itunya. Qalat Ummu Habibah berkata, fama taraktuhunna mundu sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat tadi semenjak hadis itu aku dapat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat, bersegera mengerjakan. Wa qala Abbasah, fama taraktuhunna mundu sami'tuha min Ummi Habibah. Jadi begini Pak urutannya. Rasul SAW meriwayatkan kepada, atas saja, Rasul SAW meriwayatkan kepada Ummu Habibah. Ummu Habibah mengatakan, aku tidak pernah tinggalkan hadis tersebut, yaitu mengerjakan 12 rakaat sehari semalam, qabliyah ba'diyah, salat sunat rawatib muakkadah, semenjak aku dengar dari Rasulullah SAW. Ummu Habibah meriwayatkan kepada Ambasah. Ambasah berkata, aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat tersebut semenjak aku dengar dari Ummu Habibah. Subhanallah. Kemudian Ambasah meriwayatkan kepada Amr ibn Aus. Amr ibn Aus berkata, aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat tersebut semenjak aku mendengar dari Ambasah. Aku tidak pernah tinggalkan. Kemudian Amr ibn Aus meriwayatkan kepada Nu'man bin Salim. Nu'man bin Salim berkata, aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat tersebut semenjak aku dengar dari Amr ibn Aus. Ini artinya apa? Mengamalkan yang telah diriwayatkan. Mengamalkan yang telah diriwayatkan dengan segera. Dan ini yang membuat kita semangat untuk beramal, mencontoh para salafus saleh, generasi terbaik. Ingat Pak, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, itu adalah generasi terbaik, mengalahkan seluruh orang-orang yang di bawahnya. Mengalahkan seluruh orang-orang yang di bawahnya. Coba perhatikan. Itu riwayat tadi ya. Jadi Rasulullah SAW meriwayatkan kepada siapa? Ummu Habibah. Ummu Habibah mengatakan, aku tidak pernah tinggalkan 12 rakaat tersebut
yang pahalanya siapa yang mengerjakannya dibangunkan surga, sebuah rumah di dalam surga. Aku tidak pernah tinggalkan sampai semenjak aku dengar dari Rasulullah SAW. Ummu Habibah meriwayatkan kepada siapa? Ambasa mengatakan aku tidak pernah tinggalkan 12 rakaat tersebut semenjak aku dengar dari Ummu Habibah. Kemudian Ambasa meriwayatkan kepada Amr ibn Aus. Amr ibn Aus mengatakan aku tidak pernah meninggalkan semenjak aku mendengar dari Ambasa. Kemudian Amr ibn Aus meriwayatkan kepada Nu'man bin Salim. Nu'man bin Salim mengatakan aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat tersebut semenjak aku mendengar hadisnya dari Amr bin Aus radhiyallahu anhu. Terus seperti itu. Semangat beramal. 12 rakaat, jangan kebiasaan masbuk. Ada orang kebiasaan masbuk paling terakhir. Itu kapan datangnya kalau masbuk paling terakhir? Sebelum salam. Ya. Jangan dibiasakan itu. Harus qabliyah, bukan harus. Dianjurkan untuk qabliyah kemudian ba'diyah. Lihat lagi. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Awsani khalili bi thalath." Kekasihku yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewasiatkanku dengan 3 hal. La ada'uhunna hatta amut. 3 hal ini aku tidak akan pernah tinggalkan sampai aku mati. Apa 3 hal tersebut? Shaumu thalathati ayyamin kulli syahr. Berpuasa 3 hari di setiap bulan. Wa salatid duha, dan mengerjakan salat duha. Wa naumin ala witr, dan mengerjakan salat witir sebelum tidur. Mengerjakan salat witir sebelum tidur. Yang menjadi inti pembicaraan bukan amalan-amalannya tadi, tapi ketika Abu Hurairah mengatakan la ada'uhunna, aku tidak akan tinggalkan 3 wasiat tersebut sampai aku mati. Nah, ini yang membuat kita semangat untuk beramal saleh. Nah, lihat lagi riwayat yang lain, riwayat Bukhari dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan kuntu ghulaman fi hijri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku waktu itu umur gulam itu umur sebelum 10. Duduk di pangkuan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya mereka makan bersama dengan satu nampan. Yang namanya anak kecil mungkin maunya yang dagingnya di sana, mau yang pahanya di sana. Maka akhirnya tangannya ke sana kemari. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya gulam, wahai anak kecil yang duduk di pangkuanku, samillah. Kalau engkau makan, ucapkanlah bismillah. Wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yali, dan makanlah apa yang ada di depanmu." Begitu tata cara dan adab makan bersama satu nampan. Makan apa yang ada di depan. Jangan nyaplok kesana kemari. Ustaz, yang di depan cuma ada sambalnya, gimana? Jawabannya, maka sambalnya diletakkan ke tengah. Sedangkan yang ada lauknya, telurnya di sana juga diletakkan ke tengah. Ini susahnya kalau ada yang nggak paham adab makan bersama dalam satu nampan. Nah, yang menjadi ukuran bukan itunya. Kata Imam Bukhari, Umar bin Abi Salamah yang duduk tadi, yang mendapatkan hadis dari Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW sudah meninggal, beliau berkata, "Fama zalat tilka ti'mati ba'du." Yang artinya, semenjak aku dengar dari Rasulullah SAW cara makan seperti itu sesuai dengan sunnah Rasul, maka aku selalu makan dengan cara seperti itu. Bismillah dengan tangan kanan dan makan apa yang ada di depan. Nah, ini juga permasalahan, masalah bubur diaduk atau tidak diaduk. Itu sebenarnya ada masalah dalam urusan berkah. Yaitu kita diperintahkan untuk makan dari sisi-sisinya, dari sisi jadi. Jangan langsung dicaplok tengahnya, karena mungkin itu berkahnya. Jadi kalau dicaplok tengahnya, berkahnya habis. Sedangkan yang tersisa berarti tidak ada berkahnya. Makanya makan dari pinggir-pinggir, kemudian baru ke tengah. Nah, terserah antum kalau mau diaduk tidak diaduk, itu urusan antum. Nah.
Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak sekali contoh-contoh para sahabat Nabi yang semangat beramal atas ilmu yang sudah didapatkan. Bahkan ada Imam Ahmad mengatakan, "Idza sami'ta haditsan min Rasulillah SAW fa'mal bihi walau marratan takun min ahli." Jika engkau mendengar satu hadis dari Rasul SAW, maka kerjakan walau hanya sekali dalam hidupmu. Maka engkau akan menjadi ahli hadis. Ahli hadis. Allah coba sekali. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hal yang keenam agar seseorang semangat untuk beramal. Oh, sudah habis waktunya. Ya, sudah habis waktunya. Ini yang bisa disampaikan. Saya sebutkan secara cepat. Yang keenam adalah agar semangat beramal, yaitu kalau diamalkan ilmu maka akan tetap di dalam ingatan ilmu tersebut. Mengamalkan ilmu menetapkan ingatan, bahasa mudahnya begitu. Yang ketujuh adalah mengamalkan ilmu lebih dalam berdakwah. Kita tidak perlu cerocos banyak-banyak, amalkan saja ilmu. Contoh misalnya, orang yang ikut pengajian dakwah sunnah, orang tuanya nggak mau, apa itu radikal, apa itu suka mengkafirkan orang, suka menyesatkan orang, dia ikut termakan isu-isu lah. Maka cukup dengan mengamalkan ilmu. Di antaranya bakti orang tua, nggak usah terlalu banyak mengcounter syubhat-syubhat. Buktikan saja bahwa kita ngaji agama ini, mengaji dakwah sunnah ini semakin menjadikan orang beriman, bakti orang tua, suka beramal, tanpa perlu untuk banyak-banyak berkata-kata. Cukup dengan amal, itu adalah dakwah yang paling dalam. Yang ketujuh adalah, yang ketujuh apa kedelapan? Kedelapan, yaitu memohon kepada Allah petunjuk agar bisa beramal. Contohnya bagaimana? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku agar selalu berzikir kepadamu, bersyukur atas nikmatmu, dan beribadah yang baik kepadamu. Yang selanjutnya adalah seseorang tercela apabila tidak beramal. Seseorang tercela apabila tidak beramal. Itu kira-kira yang bisa disampaikan. Alhamdulillah selesai. Apa yang dari ini adalah pertemuan terakhir di Masjid Al-Kautsar LNG PT Badak, Bontang, Kalimantan Timur. Mudah-mudahan yang disampaikan sebanyak 3 kali kajian di masjid ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan tanda ilmu yang bermanfaat yang bisa diamalkan. Kita berdoa dengan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifatnya yang mulia. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, berikanlah manfaat terhadap ilmu yang Engkau berikan kepada kami, dan ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan taqabbalan. Wahai Allah, kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari qalbu yang tidak khusyuk, dari hati yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus bighairi hisabin wala 'adzab. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau surga firdaus tanpa hisab, tanpa azab. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nazar ila wajhikal karim. Wahai Allah, kami mohon kepada Engkau dapat melihat wajah-Mu yang mulia di akhirat dengan penuh kelezatan iman. Allahumma irda 'anna la sakhata ba'dahu abada. Ya Allah, ridhai kami, berikan ridha kepada kami yang tidak ada kemurkaan setelahnya. Allahumma inna nas'aluka al-harsha ma'an Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam was salafus salih wal walidain wal aqribai ajma'in.
Ya Allah, kami mohon kepada Engkau agar dikumpulkan di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para salafus saleh, orang tua dan para kerabat seluruhnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.